pemahaman tentang membaca nyaring. Nah, kita kan ini ada banyak ya pemahaman seperti apa sih sebenarnya baca nyaring itu, terus, mungkin yang ini modelnya seperti ini, yang ini modelnya seperti ini, gitu ya. Tapi kita kan ya tidak ada yang salah dan benar gitu ya, tapi di sini kita semakin menajamkan pemahaman kita tentang apa itu membaca nyaring. Lalu yang kedua, workshop ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola kegiatan membaca nyaring. Nah, secara umum, kita yang hadir pasti adalah, relawan, para guru, atau misalnya pengelola TBM. Nah, jadi kita mungkin sudah pernah melakukannya, tapi bagaimana kita meningkatkan keterampilan untuk kita lebih maksimal lagi ya. Nah, yang ketiga, tujuan dari workshop ini adalah menjadikan membaca nyaring sebagai kegiatan untuk meningkatkan minat baca. Nah, bicara soal minat baca, itu beda dengan membaca. Semua orang atau banyak orang mungkin bisa membaca. Tapi orang yang bisa membaca belum tentu punya minat baca. Jadi, bicara soal minat, nah minat ini yang perlu kita tumbuhkan melalui kegiatan membaca nyaring, gitu ya. Selanjutnya, next slide. Nah, sebelum kita lanjut ya kepada apa itu sebenarnya membaca nyaring, terus ngapain aja kita di situ dan tujuannya apa. Nah, kita bisa perlu melihat mengenali tantangan dalam membaca ini ya, membaca nyaring. Nah, berdasarkan data dari Perpusnas RI ya, tahun 2024, Indonesia itu peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak dunia. Wah, keren ya. Waktu saya dapat, data ini juga diketahui, wah keren juga nih, negara kita termasuk punya banyak buku dan punya banyak perpustakaan. Tapi ya, ada fakta literasi di balik itu. Rendahnya minat baca bukan kurangnya fasilitas. Jadi itu kondisi negara kita loh, gitu. Fasilitas sudah cukup memadai, tapi minat baca masih rendah. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama. Ini yang, kita perlu tingkatkan kualitas diri kita lagi supaya menjadi orang-orang yang mengambil bagian untuk meningkatkan minat baca itu. 2 tahun, berjalan ini ya, dari tahun 2024, 2025 pemerintah, buat program untuk memberikan 1.000 buku. Nah, itu program yang luar biasa sekali ya. Nah, ada begitu banyak perpustakaan di Indonesia yang sudah mendapatkan manfaatnya. Walaupun kita sedikit kecewa karena kemarin seharusnya tahun ini juga ada. Tapi tahun ini, eee, pemberian 1.000 buku itu ditunda atau dibatalkan, seperti itu ya. Itu sedikit mengecewakan kita, nggak sedikit sebenarnya, cukup mengecewakan kita ya. Tapi kita bisa lihat bahwa fakta literasi adalah bukan kurangnya fasilitas, tapi rendahnya minat baca. Jadi ini yang menjadi PR besar kita bersama, supaya fasilitas yang ada, walaupun memang harus diakui bahwa fasilitas ini belum merata ya, tapi untuk, khususnya daerah-daerah yang sudah mendapatkan 1.000 buku untuk 2 tahun yang kemarin, ini sudah sangat sangat menolong. Juga sebenarnya pemerintah bergerak dengan Perpusdes ya, perpustakaan desa. Tapi ini fakta, beberapa tempat seperti beberapa desa di daerah kita ya, di provinsi kita, itu bukunya itu masih tersimpan di kardus di kantor desa. Nah, masalahnya apa? Tidak ada orang yang menjadi relawan untuk melakukan kegiatan. Dana desa tidak dialokasikan atau mungkin dana desa dialihkan untuk yang lain. Sehingga kalau orang hanya gratisan aja melakukannya, agak keberatan ya, sulit menemukan orang-orang yang mau melakukannya, membuka perpustakaan, mengajak anak-anak untuk membaca tanpa diberi biaya, seperti itu ya, tanpa digaji. Nah, ini fakta literasi yang bisa kita lihat bersama-sama ya. Lalu, berikutnya, next slide. Nah, membaca bukanlah sebuah proses alami seperti berbicara. Nah, ini tantangannya juga ya. Nah, kita bisa lihat kalau anak-anak itu kalau dia baca, anak-anak kalau berbicara
secara umum dia dengar kita ngomong, dia udah mulai belajar ya, mama, ma, ba, gitu ya anak bayi ya. Tapi kalau membaca kan tidak seperti itu ya. Untuk menumbuhkan minat bacanya itu enggak simsalabim gitu ya, langsung jadi gitu, enggak. Tapi itu butuh proses ya. Membenamkan anak dalam media buku saja tidak akan mengajari mereka cara membaca ya. Terus otak dengan stimulus yang tepat mengubah fungsi sistem neuron tertentu agar kita mampu membaca. Sekali lagi seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa hmm, kalau bicara soal membaca, banyak orang bisa membaca. Tapi untuk punya minat baca, tidak semua orang yang bisa membaca punya minat baca. Nah, dalam seperti ini ya, ini kembali yang menjadi tantangan kita untuk orang-orang yang punya beban dan kerinduan untuk meningkatkan minat baca. Oke, selanjutnya, next slide. Oke, nah ini juga ya, dari tantangan-tantangan tadi, kita bisa melihat bahwa apa praktek terbaiknya. Nah, kita selama ini kan banyak perpustakaan tuh itu, nunggu ya, nunggu orang datang gitu, nunggu orang datang ke perpustakaan. Pintunya dibuka gitu ya, bukunya disediakan, tempatnya ada, tapi kita nunggu orang nih datang gitu. Nah, selama ini ya, selama ini kita seperti itu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa ini seharusnya praktek terbaik yang kita lakukan. Menciptakan permintaan gitu ya. Gimana membuat anak-anak atau orang jadi pengen tahu. Jadi istilahnya kalau istilah lain yang kita pakai jadi lapar. Dia cari makanan gitu. Nggak tunggu tinggal buka mulut aja, bukan. Tapi mereka ada rasa lapar, rasa ingin tahu, jadi mereka datang gitu. Nah, itu kita yang ciptakan. Seperti apa gitu ya, menciptakan permintaan ini supaya anak-anak bisa datang. Nah, pengalaman nih sedikit ya. Pengalaman uh, saya pengelola TBM Cahaya Negeri. Kami baru buka nih ya. Jadi baru buka. Sebelumnya saya bersama dengan TBM Cinta Baca Aceh. Tapi kemudian saya keluar dari sana dan buka TBM baru Cahaya Negeri. Nah, waktu kami karena juga pengaruh waktu ya, saya cuma melakukan kegiatan 2 minggu sekali. Nah, minggu pertama kami buat kegiatan bersama anak-anak, otomatis ada membaca nyaring di situ ya, dan kita buat icebreaker, kita buat bukis play dan segala macam. Baru kemudian pertemuan kedua gitu ya, 2 minggu berikutnya kita buat lagi kegiatan bersama anak-anak gitu. Nah, 2 minggu berikutnya ada sesuatu sehingga kami nggak buat gitu ya, ditunda 1 minggu gitu, ditunda 1 minggu. Jadi kami nggak buat di seharusnya jadwal yang 2 minggu berikutnya. Wah, anak-anak udah datang, anak-anak udah nanya, "Bunda, Bunda, kita nggak buat kegiatan, Bunda. Kita nggak baca, Bunda." Ah, udah mulai ya. Maksudnya anak-anak yang selama ini belum pernah ikut kegiatan, anak-anak yang selama ini memang baru diajak berkegiatan gitu, kita udah mulai menumbuhkan rasa lapar itu ya, rasa ingin tahu, udah ada permintaan nih dari mereka, gitu. "Bunda, kapan lagi nih kita?" Jadi ada ketertarikan di anak-anak itu yang kita ciptakan, sehingga mereka yang nyari. Saya tinggal bilang, "Oh, jadwalnya minggu depan." Minggu depan kita buat kegiatan lagi ya, gitu. Nah, jadi seperti itu ya, menciptakan permintaan. Dan ini tidak gampang. Cuman bukan berarti juga pekerjaan yang sulit ya. Kita bisa mengerjakan bersama-sama bagaimana menciptakan TBM ini tempat kita gitu ya, pustaka kita menciptakan permintaan. Rasa ingin tahu, rasa lapar, rasa mau cari tahu seperti apa nih ya buku-buku, kegiatan yang dilakukan di tempat kita. Oke, next slide. Oke, nah kita masuk kepada membaca nyaring. Nah, apa itu membaca nyaring? Nah, membaca nyaring adalah proses anak menggunakan mata, telinga, dan otak mereka untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, dan memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Ya, itu dari Gordon 2019 dan rilis
2013. Nah, itu yang membaca nyaring ya. Nah, itu bahasa resminya. Tapi kalau bahasa sederhananya kita bisa bilang ya, membaca nyaring itu membacakan buku secara nyaring kepada anak-anak. Kita bisa tunjukkan bukunya, kita bisa tunjukkan tulisannya, ceritanya dengan gambar yang ada, gitu ya. Itu membaca nyaring. Selanjutnya, next slide. Oke, nah ini 3 unsur utama atau 3 unsur penting membaca nyaring. Nah, tentu saja yang pertama adalah anak atau pembaca ya. Jadi kalau nggak ada pembaca atau anak, bagaimana mungkin ya kita maksudnya melakukan kegiatan itu, baca nyaringnya untuk siapa gitu ya. Ini membaca nyaring. Jadi ada anak-anaknya gitu. Nah, ini nggak masalah jumlahnya. Oh, kita senang kalau jumlahnya banyak begitu. Oh, kita agak gimana kalau cuma 1, 2 anak? Enggak, kita tidak berpengaruh kepada jumlah anak gitu ya, tapi 1 orang anak sekalipun itu kita menganggap bahwa semua anak itu berharga. Dalam artian bahwa banyak anak itu baik, tapi 1 anak itu juga kita bisa mengubah kehidupan anak dengan kegiatan membaca nyaring ini ya. Oke, yang kedua, bahan bacaan. Nah, ini unsur pentingnya. Namanya juga membaca nyaring ya. Jadi ada bahan bacaan bermutu yang kita ambil, yang kita punya, yang kita bacakan untuk anak-anak kita. Nah, yang ketiga, unsur utama dalam membaca nyaring ini adalah pustakawan, pegiat, atau orang tua. Nah, bicara soal membaca nyaring, ini bisa dilakukan di rumah orang tua ke anak. Nah, ini yang paling praktis nih. Kita yang punya anak, nah kita bisa melakukan ini. Secara umum, orang Asia ya, kita suka dengan cerita. Ya, kita suka dengan cerita. Nah, kalau dulu itu bilang biasanya berdongeng. Nah, kalau dongeng ini kan nggak pakai buku ya, jadi dia ingatan turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, semua kita termasuk saya dulu. Nenek saya, ayah saya itu suka sekali bercerita. Jadi saya nanti bisa nih sambil nunggu mama saya masak, kami duduk di dapur. Ya, pakai dingklik gitu ya. Kalau orang zaman dulu ya, ayah saya, nah ayah saya udah cerita. Dulu di pohon pisang ini. Gitu ya. Ceritanya seru dan saya jadi nanti pendengar yang baik untuk cerita-cerita ayah saya. Nah, begitu juga ya. Itu kalau di rumah ada orang tua. Nah, lalu ada pegiat, ya, ada pustakawan, kalau di perpustakaan ada pegiat di TBM-TBM yang ada. Nah, ini unsur penting. Ada relawan juga ya, termasuk pegiat ya, relawan ya. Orang-orang yang ambil bagian untuk membacakan kepada anak-anak atau peserta. Nah, ini unsur penting yang harus ada dalam membaca nyaring. Dan pastikan bahwa kita ada ya, kita punya ketiganya ini untuk kita bisa melakukan kegiatan ini. Ada anak-anak yang mau kita bacakan cerita, ada bahan yang bisa kita pakai untuk dibaca, dan kita sendiri atau relawan yang lainnya untuk melakukan kegiatan itu ya. Berikutnya, next slide. Nah, ini kita masuk kepada teknis pelaksanaannya. Nah, di sini saya membuat ada 4 ya. Persiapan, lalu sebelum membaca nyaring, selama membaca nyaring, dan sesudah membaca nyaring. Sebenarnya bisa tambah yang terakhir penutup ya. Nah, saya akan jelaskan di sini nanti. Nah, seperti apa persiapannya? Katanya ya, orang yang gagal mempersiapkan adalah orang yang mempersiapkan kegagalan. Wah, itu perlu dicerna ya. Artinya bahwa kita perlu persiapan. Nah, kenapa persiapan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Nah, bicara soal persiapan, apa saja yang perlu dipersiapkan. Terus, sebelum membaca nyaring, apa saja yang harus dilakukan, gitu ya. Terus, selama kegiatan itu, apa saja yang harus dilakukan, dan sesudah kegiatan itu. Kita lihat sama-sama ya, seperti apa ya. Oke, next slide. Oke, ini yang pertama persiapan. Nah, kalau bicara soal persiapan ini, kita pastikan bahwa kita sudah punya buku yang mau kita bacakan. Pilih-pilih dulu. Nih, kemarin yang kalau yang punya 1.000 buku, dapat 1.000 buku, pasti punya banyak buku ya. Tapi buku biasa juga bisa. Ini kayak saya nih ya, ada buku nih. Saya sudah pilih gitu. Saya memilih 1 buku, saya tahu judulnya,
terus saya tahu, isi ceritanya, itu bagian dari persiapan ya. Saya tahu isi ceritanya, saya mengerti gitu ya. Kalau saya disuruh menceritakan dengan bahasa saya sendiri, saya sudah bisa, seperti itu gitu ya. Itu bagian dari persiapan. Pastikan bahwa kita tahu anak-anak yang akan kita temuin itu usia berapa saja, cocok nggak dengan buku yang kita pilih, gitu. Terus juga buku yang kita pilih ini, pastikan kalau dia misalnya usia, kelas 3 SD ke bawah gitu ya, bukunya tidak terlalu panjang, terus dalam pemilihan buku ini, dia gambarnya banyak, warnanya menarik, terus tulisannya sedikit, gitu ya. Jadi nah ini kalau dilebarkan, bukunya besar ya. Jadi kalau untuk kelompok anak yang, eee misalnya dalam jumlah 10 ke atas gitu, alangkah baiknya kita memakai buku yang lebih besar. Nah, tapi kalau misalnya anaknya hanya 2 3 anak, kita bisa memakai buku yang lebih kecil gitu ya. Tapi buku besar juga baik. Nah, buku terbitan Pelangi itu ada lebih besar ya, ada 2 kali atau 3 kali ini. Jadi itu malah untuk kelompok yang lebih besar bisa efektif ya. Nah, jadi untuk kelompok yang lebih kecil kita bisa pakai buku yang lebih kecil juga. Tapi buku yang ini juga bisa untuk kelompok anak yang, mungkin jumlahnya 10 orang ke bawah, ya. Nah, itu lalu persiapan ini juga meliputi kita tahu kalau dari buku ini kita tahu durasinya berapa lama nih kira-kira. Perhatikan juga anak-anak ketahanannya untuk mendengar cerita atau beraktivitas itu berapa lama, ya, berbeda-beda. Jadi ini yang kita perlu persiapkan untuk, sebelum kita melakukan kegiatan membaca nyaring, ya. Persiapan tempat dan waktu, juga persiapan kegiatan, craft atau bukis play-nya. Nah, secara umum teman-teman, eee, bisa perhatikan juga, rundown acara. Nah, seperti apa mungkin nanti kita bisa saling cerita ya, di akhir ini nanti kita bisa saling cerita kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tempat kita masing-masing. Nah, rundown acara kalau misalnya yang selama ini kita lakukan ya, beberapa teman-teman di TBM lain, TBM kami juga, biasanya kami melakukan rundown acaranya itu seperti ini. Yang pertama itu icebreaker, lalu bisa buat permainan, bisa buat kegiatan gitu ya, yang seru-seruan, terus masuk agenda utama membacakan buku cerita, ya, membaca nyaring. Nah, itu agenda utamanya. Lalu setelah membaca nyaring, kita akan masuk kepada buat kegiatan, craft atau bukis play-nya gitu. Jadi yang berhubungan dengan isi cerita. Nah, baru setelah itu kita akan tutup dengan kegiatan misalnya foto-foto, dokumentasi dan yang lainnya. Tapi itu secara umum ya. Jadi ada icebreaker-nya, kegiatan tentang membaca nyaring, terus kemudian ada kegiatan membuat, craft atau bukis play, seperti itu. Jadi, itu secara umum. Nah, mungkin teman-teman di tempat yang lain bisa divariasikan seperti apa ya, eee, terserah juga melihat situasi dan kondisi di tempat teman-teman masing-masing, ya. Oke, selanjutnya kita lihat, next. Ini masih bicara soal persiapan. Nah, ini lebih detail ya bicara soal persiapan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini dengan baik ya. Nah, di sini, nah, untuk persiapan yang baik, kita perlu dalam setelah memilih buku dan setelah poin-poin yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kita perlu nih, nah, kalau perlu ada buku ya, kita mencatat judulnya apa nih. Pastikan kita tahu apa judulnya, lalu kemudian kita tahu penulis, ilustrator, penerbit, seperti itu ya, orang-orang yang terlibat dalam buku ini. Nah, kenapa ini? Nah, nanti saat kita masuk nanti di ini ya, pas kegiatannya, kita bacakan judulnya, pengarangnya, ilustratornya, penerbitnya. Nah, itu menunjukkan supaya anak-anak mengerti bahwa buku ini bukan simsalabim abrakadabra, ada buku. Bukan ya, tapi buku ini ada orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga buku ini ada. Ada yang buat ide cerita, ada yang buat, gambarnya, dan ada yang menerbitkan. Nah, dari situ maksudnya anak-anak kan mengerti, kita bisa tantang, "Oh, nanti kalau udah besar bisa jadi, pengarang juga. Nah, bisa terbitin buku seperti ini," gitu ya. Itu memotivasi anak-anak juga. Jadi mereka
Bisa tahu, oh atau yang suka gambar. Nah itu namanya ilustrator. Nah siapa yang suka gambar nanti bisa jadi ilustrator untuk buat buku-buku seperti ini. Gitu. Jadi itu setiap bercerita. Setiap bercerita kita menyebutkan namanya, pengarang, ilustrator, penerbit, atau orang-orang di dalamnya ya. Termasuk kalau kayak gini penerbitnya kan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Gak apa-apa, kita sebutkan bahwa buku ini ada dicetak oleh ini ya Kementerian Pendidikan seperti itu gitu ya. Jadi ini kita catat semua ya untuk persiapan kita, judulnya, penulisnya, lalu apa temanya, apa tema ceritanya ini. Kadang judulnya menunjukkan tema, tapi tidak selalu bahwa judul itu adalah tema dari buku itu. Nah, jadi kita lihat, kita baca dan kita lihat temanya. Tokoh-tokohnya siapa aja, ada berapa tokoh. Lalu latar atau setting cerita seperti apa. Lalu alurnya, awal, tengah, akhir seperti apa. Nah, yang ketiga. Nah, yang terakhir, penekanan moral, nasihat atau informasi ilmu pengetahuan. Nah, biasa kan kalau di akhir cerita itu kita ada pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan itu pertama pertanyaan seputar cerita. Apa tadi judulnya? Siapa aja di dalam? Gitu nanti kan. Tapi kita juga, apa yang kalian bisa pelajari dari cerita ini? Nah, itu udah moral ya. Atau kalau misalnya ada buku cerita tentang penguin. Nah, apa yang pengetahuan baru yang didapat dari buku ini tentang penguin? Nah, seperti itu ya. Nah, itu jadi hal-hal yang bisa kita lakukan di akhir cerita. Jadi kita tahu bahwa mereka menangkap dan mereka mendapatkan hal-hal yang baru dari membaca nyaring yang kita lakukan. Oke, next slide. Kita lihat berikutnya. Nah, itu tadi persiapan ya. Ini sebelum. Nah, ini seperti pembukaannya ya. Sebelum ini seperti pembukaan. Nah, pembukaan ini jadi pastikan bahwa kita megang bukunya di depan anak-anak. Lalu cara megang buku itu eh, jangan juga begini ya. Yang paling efektif itu membacanya, megangnya di samping. Seperti ini ya. Megangnya di samping begini. Terus juga kalau kita bukunya lebih besar ini, misalnya saya pernah punya pengalaman itu dengan buku Big Book ya. Big Book itu penerbit Pelangi, bukunya 3 kali ini. Biasanya itu bisa enak pakai kursi. Jadi bukunya diletakin di kursi gitu. Terus jadi enak untuk membolak-baliknya. Ya, membolak-baliknya karena bukunya besar, dipegang agak sulit. Tapi saya pernah juga punya pengalaman kalau agak susah, itu enak kelompok besar ya. Kami pernah melakukan kegiatan membaca nyaring untuk beberapa TK, jadi buku besar itu efektif gitu ya. Anak-anak di belakang bisa lihat gambarnya. Tulisannya sedikit tapi gambarnya besar-besar. Nah, itu teman-teman, saya minta tolong relawan. Satu relawan akan pegang bukunya, gitu ya. Jadi dia pegang buku, dilebarkan seperti ini, gitu ya. Lalu kemudian kita bisa, maksudnya ngomong ya, dan sambil membalik-balikan buku itu, gitu. Jadi bisa dilakukan beberapa hal, gitu ya. Nah, tapi kalau kita sendiri dan bukunya agak besar, kita bisa pegang di samping. Nah, itu untuk memudahkan kita bisa ngomong ke anak-anak dan tangan kita satu lagi gitu ya. Dan teman-teman megang bukunya itu di bawah gini ya. Tangan saya kelihatan nggak sih? Nah, ya megang bukunya gini nih di bawah nih. Jadi tangan kiri megang bukunya di bawah kayak gini, di bawah ya. Kalau di samping susah nih dia jatuh kalau di samping gini megangnya. Nah, tapi kita usahakan megang bukunya itu satu tangan ya, supaya satu tangan lagi ini bisa untuk bergerak atau misalnya pegang mic atau gimana gitu ya, atau untuk membalik-balikkan buku, halaman buku. Jadi, tangan yang satu lagi ini yang bebas itu untuk membalikkan buku. Oke, jadi satu tangan megangnya seperti ini. Jadi megangnya gini di samping ya, megangnya di samping, baru satu tangan ini untuk membalikkan buku. Pegangnya di bawah. Dia lebih gampang. Jangan bayangkan kalau kita lagi pegang buku terus kelihatan ribet banget gitu ya. Aduh, eh, mau balikin gitu ya di sini ya. Aduh susah nih gitu. Anak-anak lihat kita ribet gitu, rempong. Nah, itu mempengaruhi ya. Jadi anak-anak gagal fokus gitu ya. Jadi kita perhatikan bahwa
cara memegangnya, dan kita sendiri juga nyaman ya membalik-balikkan bukunya. Oke, itu ya. Lalu pastikan bahwa itu tadi ya kita baca judulnya sambil tunjuk gambarnya. Yang sudah bisa baca coba apa judulnya nak? Nah, mereka akan baca kenceng-kenceng ya. Terus oke, lihat nih judulnya ini lubang yang menakutkan. Mana gambar lubang? Nah, gitu ya. Oke, jadi ini belum masuk ke bukunya kan belum dibacain isinya ya, baru di sininya aja. Nah, kita bisa tanya, bertanya seputar latar, judul atau gambar sampul. Ada gambar hewan nggak ya? Hewan apa aja ya? Nah, gitu ya. Mereka akan fokus ke buku kita ya. Hewan apa aja yang sebutkan? Nah, mereka akan menyebutkan seputaran buku ini gitu. Lalu ajak menduga isi cerita. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Nah, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Mereka kan menduga ya dari judulnya, dari gambarnya. Nah, biarkan saja kita nggak kasih tahu jawaban maksudnya benar salah ya dari tebak-tebakannya mereka gitu. Tapi paling nggak kita mengajak mereka fokus gitu ya. Itu sebelum membacakan cerita atau di pembukaannya. Ya. Oke. Selanjutnya, next slide. Oke, nah ini masuk ke mulai pembacaan buku cerita. Nah, mulai membacakan buku cerita, bacakan buku dengan jelas, nyaring, dan berurut. Ya. Nah, ada beberapa yang akan membacakannya dengan menunjuk ya. Lubang yang menakutkan. Nah, ini efektif untuk anak-anak yang belum bisa baca atau masih belajar baca. Mereka tahu lubang itu tulisannya kayak gini. Yang itu tulisannya kayak gini. Menakutkan kayak gini. Gitu ya. Nah, beberapa pengalaman menunjukkan bahwa yang belum sekolah pun, tapi setelah dibacakan secara rutin, membaca nyaring, anak-anak lebih cepat bisa membaca, bahkan sudah bisa membaca sebelum sekolah. Ya, nah jadi dengan seperti ini ya, menunjuk gitu. Tapi bisa juga secara langsung saja tanpa menunjuk juga ya. Oke, nah lalu kemudian kita masuk, pegang buku dengan baik menghadap anak-anak. Nah, lalu ajukan pertanyaan atau komentar untuk menghidupkan interaksi. Jadi bagus dia kalau ini ya, kita bisa lihat ini bukunya nih. Coba kita lihat. Baru kita bacakan ya. Samira sedang mengendarai sepedanya. Wah, itu ya. Jadi kita bacain sesuai dengan tulisan yang ada dan dengan jelas dan nyaring. Nah, terus yang keempat ya, jaga fokus mata pada anak dan buku. Oke, kita membaca, tapi jangan lupa fokus ke anak juga diperhatikan ya. Jadi nggak lepas eye contact dengan anak ya. Jadi kita bisa melihat bahwa anak-anak juga tahu bahwa kita juga tahu anak-anak masih fokus ke buku dan ke kita atau mereka udah mulai masing-masing ya. Jadi lalu, nah ini poin kelima ya, dalam pembacaan ini penting. Gunakan intonasi suara, mimik, dan gestur tubuh sederhana. Nah, ada beberapa poin di sini yang saya mau ini ya, tekankan mengenai intonasi suara, mimik, dan gestur tubuh sederhana. Nah, bicara soal intonasi, nah kan ada ini ya, saya suka kagum gitu ya, beberapa teman di forum TBM juga, yang keren-keren banget kalau mengubah suara, gitu. Mengubah suara, suara hewan, suara gimana gitu, itu keren banget. Nah, tapi mungkin kita ada beberapa yang tidak terlalu bisa. Nggak apa-apa, kita belajar aja untuk intonasi suara ini yang paling gampang tuh ya teman-teman ya. Paling gampang itu kalau keras, lembut, suara. Nah, jadi suaranya itu bisa dibagi tiga. Keras, pelan, dan berbisik. Nah, keras, pelan, dan berbisik. Jadi, kalau yang itu kan maksudnya ya nggak perlu latihan gimana juga ya. Kalau hewan kan buat suara burung, suara gorila, suara harimau, kadang kita perlu belajar dan latihan. Tapi kalau keras, pelan, dan berbisik secara umum kita bisa ya. Jadi contohnya berbisik itu kan keras dan lembut ya. Lalu berbisik itu misalnya contohnya seperti ini. Singa itu mengaum, tapi tikusnya berteriak. Tapi tikusnya berbisik.
Nah, gitu ya. Jadi kita bisa buat dia berirama, gitu ya. Suara kenceng dan suara berbisik. Buka pintunya pelan-pelan. Nah, itu ya. Terus juga mimik. Itu tadi suara yang maksudnya kita yang mungkin pemula atau yang nggak terlalu terbiasa, kita bisa dengan intonasi suara itu tadi keras, lembut, dan berbisik. Nah, lalu kalau mimik nih, ada yang bilang begini ya, mimik ini itu sama kayak subtitle. Jadi kalau kita nonton movie gitu kan ada subtitlenya. Jadi kita lebih mengerti. Mimik itu kayak gitu ya. Nah, mimik wajah ini mungkin kita kalau yang ini ya, teman-teman sekalian mungkin kita bisa praktek dulu nih ya, bicara soal mimik ya. Nah, eee, kalau wajah marah, wajah marah kan jangan senyum, kan kalau kita senyum gimana anak-anak bisa mengerti ya? Wajah marah gitu, ceritanya tentang marah. Nah, ceritanya tentang kaget. Nah, kaget itu biasanya mata melotot. Nah, memang kalau bercerita ini teman-teman, jangan jaim ya. Kalau jaim, malu-malu, biasanya kan anak-anak nggak dapet gitu. Tapi memang kita ekspresif ya. Nah, mata melotot itu menunjukkan bahwa kaget. Senyum, nah itu menunjukkan tanda senang. Nah, gimana juga kalau ekspresi sedih? Nah, gimana ekspresi marah? Marah itu mata melotot biasanya. Nah, gitu. Jadi kita bisa lihat seperti apa kira-kiranya. Kalau bicara soal ekspresi kan kita di rumah juga ada ekspresinya ya. Jadi kita bisa coba latihan saja. Ini nggak terlalu sulit ya. Kita bisa latihan aja. Nah, saya mau mengajak nih teman-teman nih ya, jeda sejenak ya. Dari tadi saya aja yang ngomong sendiri nih. Coba nih teman-teman yang memungkinkan bisa buka kamera nggak? Hmm. Kita latihan dulu nih untuk mimik dan ekspresi. Ah, Oke, coba buat nih ya. peserta boleh di on cam ya, supaya terlihat semua wajahnya hari ini, Betul biar kita betul. biar kita bisa lebih oke lagi praktek mimiknya gitu ya Bu Lilis. Boleh silakan di on cam dulu kakak-kakak peserta. Oke. Mungkin kita coba dulu dengan ekspresi yang paling gampang ya. Eh, Ekspresi bahagia. Hmm. Nah, ekspresi bahagia. Ya, coba kita praktekkan sama-sama ekspresi bahagia. Sudah pasti nih ya, senyum Pepsodent. Kalau kalau bahagia itu sama anak-anak jangan gini ya, mulutnya ditutup. Bukan, tapi Pepsodent dalam artian giginya kelihatan. Gitu ya. Dia senang sekali. Ayo kita semua ya, ekspresi senang bahagia. Yes, mantap sekali. Kak Indria ya, keren sekali senyumnya ya. Oke. Nah, itu ya kalau ekspresi bahagia. Nah, sekarang ekspresi kaget. Itu biasa alis naik ke atas. Nah, ya ekspresi kaget. Wow, mantap banget ya. Beberapa teman-teman keren-keren sekali ya ekspresi kaget. Wah, alisnya naik. Wah, ya. Itu ekspresi kaget. Nah, sekarang coba kita buat ekspresi marah. Jangan senyum, ya. Nah, ini kalau lagi apa kadang bawaannya jadi langsung ketawa ya. Gitu, tapi coba. Singa itu mendatangi tikus itu. Wah, kan wajahnya gitu ya. Mantap. Tepuk tangan dulu nih, keren keren keren. Ya, oke. Makasih ya buat teman-teman yang udah praktek ya. Oke. Nah, nanti bisa dilatih lagi di rumah untuk mimik dan ekspresi ya. Nah, bisa latihan di cermin. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan membaca nyaring ya. Lalu ada gestur tubuh sederhana. Nah, itu bisa juga. Kalau yang memungkinkan pakai tangan ya. Ada beberapa sederhana saja itu membantu untuk menghidupkan cerita. Oke, next slide kita lihat lagi. Nah, kalau sudah itu tadi ya, membacanya kita bacakan dari awal sampai yang terakhir. Nah, ini yang kita lakukan.
Nah, sesudah selesai, bacakan kembali judul dan identitas buku kembali. Nah, judulnya. Apa tadi judulnya? Oke, pinter. Siapa penulisnya? Nah, ini ya. Cancai Sarma. Oke, pinter semua. Siapa tadi yang ilustratornya atau yang buat gambar? Nah, ajukan pertanyaan-pertanyaan itu ya, supaya anak-anak di-refresh kembali. Nah, lalu bisa tanya juga, saya membuat di sini 2 kategori pertanyaan ya. Pertama itu pertanyaan seputar cerita atau seputar buku. Jadi, ini siapa tokohnya, nama tempatnya, apa yang terjadi, itu seputar cerita. Jadi mengulang untuk mengingatkan. Ada beberapa dari kita bisa juga jadikan itu lomba. Oh, benar jawabannya, kasih permen 1. Oh, yang paling banyak benar, nanti dia dapat snack gitu ya. Bisa itu supaya anak-anak bisa fokus. Di awal jadi kita bisa kasih tahu, dengerin cerita Bunda baik-baik ya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan Bunda, Bunda kasih hadiah. Ah, jadi mereka bisa fokus dan benar-benar selesai cerita, kita maksudnya ajukan pertanyaan dan kita kasih hadiah. Enggak usah besar-besar sebenarnya, permen 1, terus mungkin, ini ya, bookmark atau pembatas buku gitu-gitu yang sederhana aja, tapi anak-anak udah senang ya. Nah, pertanyaan kedua itu yang sini ya, yang nomor 3, pelajaran moralnya gitu. Jadi menurut, anak-anak Bunda sekalian, dari sini yang dilakukan Samira waktu dia lihat anak kambing ada jatuh, itu perbuatan baik atau perbuatan jahat ya? Nah, gitu kan. Kira-kira kalau anak-anak Bunda sekalian lihat ada hewan jatuh atau ada hewan terluka ketabrak kendaraan, apa yang kita lakukan? Nah, ini kan opini ya, mengajak anak-anak untuk mereka merefleksi cerita itu ke diri mereka. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita udah siapin, kita akan tahu nanya apa. Cuman kadang kalau kita nggak persiapkan, kadang kita nggak tahu pertanyaan-pertanyaan moral apa yang kita mau tekankan ke mereka. Ya, itu sesudah cerita ya. Next slide, kita lihat berikutnya. Nah, ini penutup. Oke, nah setelah kita selesai bercerita, kita bisa buat craft atau buku display sesuai ini gitu. Jadi kalau ini misalnya tadi buku saya ini cerita tentang lubang yang menakutkan karena ada seekor anak kambing yang jatuh ke dalam lubang. Nah, lubangnya itu menakutkan bagi anak kambing ini, tapi Samira, ada seorang anak yang melihatnya dan menolong anak kambing itu. Nah, anak kambing itu waktu itu ada ibunya yang di pinggir ya, di pinggir lubang itu menunggu anaknya diselamatkan. Nah, itu ceritanya ini. Nah, jadi di akhir cerita kita bisa buat book display atau craft misalnya tentang kambing. Nah, bisa apa aja ya tentang kambing ini, misalnya kita bisa mewarnai, terus atau misalnya kita bisa hmm, buat guntingan-guntingan lalu menempel atau seperti apa gitu. Nah, itu akan menolong jadinya biasanya. Nah, ini yang kami lakukan. Saya juga melakukan seperti itu. Ada sesuatu yang anak-anak bawa pulang gitu, entahkah itu apa aja, tapi dia kecil aja juga nggak apa-apa. Tapi anak-anak bisa bawa pulang, yang dibawa pulang itu adalah kayak itu tadi, book display-nya atau craft-nya gitu ya. Jadi itu yang dibawa pulang. Kemarin kami buat pembatas buku dari origami gitu ya, bentuk-bentuk hewan atau misalnya mewarnai. Jadi kertas kecil tinggal mereka mewarnai seperti itu dan itu yang dibawa pulang gitu atau yang lain-lainnya ya, apa aja gitu yang bisa dikerjakan. Nah, itu mereka bisa bawa pulang mengingatkan mereka waktu mereka pulang nih ya, mereka bisa cerita ke orang tuanya. Bunda, Bunda, tadi kami kan ceritanya tentang kambing, Bunda, jatuh ke lubang. Nah, gitu ya. Waktu itu kan Bunda, ada yang tolong, namanya Samira, Bunda. Nah, dari apa dia ingat? Dari craft atau buku display yang kita suruh mereka bawa pulang, gitu. Jadi itu membuat mereka bisa dan kita biasanya juga bilang ke anak-anak, nanti sampai di rumah bilang sama Bunda, eee, bilang sama Bunda untuk, ini ya, lihat nih gambar yang sudah adik buat.
Jadi nanti ceritakan lagi ya sama Bunda apa yang tadi sudah diceritakan, yang sudah didengar, yang sudah dilihat di sini, gitu. Nah itu melatih anak-anak juga ya. Nah cuman kadang masalahnya nggak tahu orang tuanya mau dengar apa enggak gitu ya. Tapi biasanya anak-anak sih semangat ya untuk cerita. Kami tadi begini loh Bunda, kami begini loh Bunda, gitu ya. Tapi seharusnya makanya sebenarnya kalau di TBM-TBM atau di tempat kita juga melakukan eh, motivasi ya ke orang tua, bukan cuma ke anak-anaknya saja, gitu ya. Ke orang tua bagaimana supaya orang tua juga terlibat untuk meningkatkan minat baca bersama dengan para pegiat seperti ini tadi. Kita ada ketika pulang anak-anak, nah, kita kasih sesuatu, kita minta mereka menceritakannya, pastikan bahwa orang tua mendengar cerita anak-anak itu, gitu ya. Nah, itu ada hal yang anak-anak dapat di tempat kita, tempat TBM ataupun di perpustakaan kita, tapi ketika pulang mereka juga ada nambah, ada nilai plus yang mereka dapat dengan mengulang cerita, dengan ekspresi bangganya cerita ke orang tua gitu. Jadi double ya. Ada manfaat yang ganda yang mereka dapatkan. Ya. Selanjutnya, nah, next slide. Kita lihat slide berikutnya. Saya nanti mau ini ya, mau ngajak semua teman-teman rekan-rekan sekalian untuk langsung praktek. Ya, ada tugas yang diberikan untuk pertemuan kita besok. Ya, besok. Jadi ini tadi waktunya sedikit terbatas. Terus kita nggak cukup banyak ini, tapi sebelum itu, sebelum nanti saya jelaskan sedikit tentang PR-nya dan apa saja yang akan kita buat, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ya. Kalau ada pertanyaan dari yang saya bagikan tadi, saya nih yang jawab sendiri. Tapi kalau ada pertanyaan, mungkin saya pengen dengar sebenarnya kalau ada pengalaman-pengalaman singkat ya, pengalaman-pengalaman singkat dari teman-teman atau mungkin hal-hal apa yang dihadapi, maksudnya uh, mungkin tantangan atau beberapa hal yang dihadapi bisa saling berbagi, tapi khususnya dari yang saya bagikan ini, nanti kita bisa diskusikan sama-sama jawabannya sebelum kita akan membahas untuk apa yang akan kita lakukan besok. Silahkan kalau ada teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh banget ya untuk kakak-kakak dan teman-teman peserta untuk angkat tangan. Ya, silakan. Oh iya, sama saya bantu ingatkan juga nanti untuk mengisi absen loka program ya. Nanti dikasih ke grup, nanti teman-teman sekalian silakan diisi, isi kesannya, mungkin nanti ada bagaimanakah nanti loka program forum TBM Aceh harus dikembangkan dan lain sebagainya, boleh sekali ya. Silakan yang ingin mungkin berbagi atau mungkin bertanya boleh angkat tangan. Teman-teman, karena hari ini waktunya agak terbatas ya. Semoga besok kita akan lebih panjang lagi ya Bu Lilis, karena jujur untuk saya yang Gen Z ya, kebetulan saya Gen Z, untuk di angkatan saya itu jujur minat baca menurun ya Ibu. Karena mungkin era digital sudah semakin luas juga, jadi banyak sekali orang yang mencari pengetahuan tidak lewat buku, tapi yang praktis saja lewat TikTok, udah cukup dari TikTok, kita lihat di TikTok gitu. Jadi untuk minat bacanya tuh sudah menghilang. Oke, ada pertanyaan dari siapa ya? Oke, Kak Nurika Ridwan, saya izin bacakan ya Bu Lilis, mohon izin saya via chat ya Bu. Jadi, di sebuah kegiatan kami sering melakukan baca nyaring walaupun mungkin belum sesuai teori. Jadi ada satu momen saat saya membaca buku ini bukan buku yang dipersiapkan sehingga buku pilihan random anak. Jadi dalam buku itu ada hal-hal yang sulit dijelaskan untuk anak. Ternyata ada cerita tentang perceraian. Bagaimana ya Bu cara menyadari bacaan itu? Boleh silakan Ibu Lilis. Oke, baik ya, pertanyaan yang sangat baik nih. Kadang memang ada kasus-kasus tertentu yang kita temukan seperti itu ya. Nah, oke, ya apakah di skip atau bagaimana baiknya ya? Oke, nah saran saya yang pertama, nanti kalau teman-teman yang lain menemukan kasus yang sama dan mungkin bisa kasih saran lain, silahkan ya. Nah, saran saya untuk setiap kegiatan kita, pastikan bahwa kita punya satu buku yang sudah kita persiapkan. Nah, kita punya satu buku yang kita persiapkan untuk kita bacakan dalam kegiatan baca nyaring kita. Jadi kayak yang saya tadi bilang, ada buku yang sudah kita siapkan,
Kita tahu judulnya, apanya, semuanya gitu detail dan kita punya. Terus kemudian misalnya, berarti itu ya, kalau saya tadi menyebutnya kegiatan sesudah itu kan ada craft atau buat lukis clay. Nah mungkin, Kakak bisa buat itu maksudnya baca buku random setelah baca buku utama, gitu ya, nggak apa-apa juga. Nah, cuman memang kadang itu tadi yang ditemukan ya, anak-anak akan bertanya, ada ini pertanyaan yang dari buku yang dia baca tentang kayak gitu tadi, mungkin ada perceraian atau apa. Nah, saran saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu dijelaskan saja dengan menggunakan bahasa anak-anak yang sederhana aja. Bahwa karena ada masalah, orang tua sudah tidak tinggal bersama lagi. Seperti itu mungkin ya. Atau kalau maksudnya kita pun ragu dengan jawaban kita, bisa saja disampaikan, "Oh, ini pertanyaan yang baik. Nanti minggu depan ya Bunda jawab ya. Kita diskusi sama-sama ya. Datang lagi ya minggu depan ya. Kita diskusi sama-sama. Bunda kasih tahu jawabannya." Nah, gitu ya. Gitu bisa juga. Supaya pemilihan kata kita pas gitu ya. Takutnya kan nanti udah kita bilang kok kayaknya definisinya dia nggak ngerti terlalu tinggi atau kurang pas begitu, itu bisa diakali seperti itu. Tapi pastikan bahwa kita punya satu buku ya Kak, yang utama yang kita bacakan untuk program membaca nyaring kita. Setelah itu kalau membaca random silahkan gitu. Tapi anak-anak tahu, oh hari ini baca buku apa lagi ya? Nah, gitu. Oh hari ini apa ya yang dibacain ya? Kira-kira tentang apa ya? Gitu. Nah setelah itu atau sebelum, biasa kan nunggu teman-teman datang juga mereka udah baca ya. Baca dulu gitu, nunggu-nunggu kegiatan kita belum dimulai dan sesudahnya. Jadi nggak apa-apa kalau begitu. Tapi pastikan bahwa kita punya satu buku yang udah kita siapin, yang sudah kita pilih. Demikian ya, kira-kira harapnya jawabannya membantu Kak? Apakah terbantu Kak Nurica? Oke, sudah melayangkan jempol Kak Nurica ya. Memang ada beberapa buku ya, Bu Lili sama yang zaman sekarang itu aku juga baca beberapa berita, kadang tuh suka diimbukan hal-hal yang seharusnya tidak dikonsumsi untuk anak-anak gitu ya. Jadi sebagai eh, ibu gurunya gitu ya, atau yang pembacanya juga kadang-kadang tuh suka, aduh gimana ini ya gitu yang menjelaskan. Boleh ya kan Rica dipakai solusi dari Ibu Lisi seperti itu. Ada lagi mungkin selain kan Rica yang ingin bertanya, lewat chat juga boleh banget ya kan Rica tadi ya. Jadi nanti saya bantu bacakan seperti itu. Ada lagi pertanyaan mungkin dari kakak-kakaknya yang lain atau saya yang bertanya kepada Ibu Lilis. Karena sejujurnya eh, saya hari ini menjadi moderator tapi sangat daging sekali ilmu yang disampaikan oleh Bu Lilis hari ini ya. Karena memang jujur saya suka sekali berbicara di depan orang banyak, jadi pembaca juga pernah, tapi memang yang minus dari saya itu adalah emosi untuk mengatur anak-anaknya itu loh Bu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita lagi baca ya, kita kan pengennya semuanya fokus gitu ya. Tapi kadang ada yang lari sana, lari sini gitu ya, walaupun sudah mengikuti saran dari Bu Lilis gitu, kadang-kadang juga ada anak yang kayak tidak mendengarkan gitu ya. Jadi saya agak kurang bisa gitu ya bikin sabar diri saya gitu kayak, aduh ini harus sabar nih seperti itu belum bisa. Tapi kalau ngomong dan mungkin membaca itu sudah bisa gitu. Ilmu-ilmu dari Bu Lilis juga oke banget nanti bisa saya terapkan kembali. Baik Kak, berarti untuk membaca nyaring tetap harus ada satu judul yang kita siapkan. Begitu kata Kak Nurica. Betul sekali. Memang kalau kita akan ada tantangan tersendiri kalau jumlah anak itu agak besar ya. Tapi seperti pertanyaan Deska ya. Jadi memang pengalaman-pengalaman kita juga mungkin begitu ya. Kalau dia kelompoknya lebih besar, terus mereka suka cerita sendiri, jadi rapat di dalam rapat gitu ya. Jadi cerita di dalam cerita gitu. Nah kalau kayak gitu memang jam terbang mempengaruhi ya. Jadi makin sering kita akan makin mengerti bahwa kalau yang kayak gitu bisa bilang gini, bisa disebutkan namanya ya, misalnya namanya Andi gitu ya. Andi, Andi, ini gimana nih bukunya? Ah, gitu. Jadi yang cerita itu ditanya, Andi, Andi, apa nih katanya? Ah, jadi mau nggak mau dia tetap cerita dia lihat dulu buku kita kan gitu. Nanti kalau dia masih cerita lagi setelah beberapa menit ngobrol lagi gitu ya, bisa kita sentuh. Jadi, nah kita pegang bahunya. Jadi, padahal kita lanjut cerita, cuma sentuh badannya aja gitu kan. Jadi, nah sambil yang lain juga bisa perhatikan kita. Ada banyak teknik untuk itu ya.
Nanti teman-teman juga bisa, maksudnya yang punya pengalaman sama bisa saling cerita juga. Oke deh, eee, Oke. kita lanjut aja ya Nah, ke silakan dilanjutkan karena memang waktunya ini kurang lebih tinggal 5 menit lagi. 5 Silakan menit. Ibu. Oke, kita masuk ke ini ya, praktek peserta buat besok nih. Nah, terima kasih buat teman-teman. Kalau tadi teman-teman yang sudah, maksudnya mungkin sedikit terlambat untuk hadir, jadi sedikit ketinggalan, nanti bisa ada rekamannya, bisa diulang-ulang lagi ya. Tapi buat besok nih. Nah, ini ya, membuat persiapan membaca nyaring minimal 1 buku. Nah, nanti ini bahannya akan dibagikan ke teman-teman sekalian. Tadi kan saya bilang bahwa ada 1 buku yang kita siapin, persiapannya itu tadi ada ya. Jadi catat judul bukunya, terus pengarangnya, latarnya, alurnya, terus kemudian apa yang pesan moral yang mau kita sampaikan, seperti itu dicatat supaya kita menguasai isi cerita. Jadi nanti teman-teman buat besok nih, kita catat itu dulu, baru besok ini ya kita praktek ya. Terus kemudian yang kedua, membuat RTL. RTL itu rencana tindak lanjut. Nah, teman-teman tahu nggak, kegiatan kita ini nggak, maksudnya simsalabim pek langsung menghasilkan ya, langsung berdampak, "Oh, anaknya langsung bisa punya minat baca." Enggak ya, tapi ini proses. Jadi proses itu butuh waktu. Jadi nggak bisa baru sebulan, 4 kali gitu ya, sekali seminggu kita buat kegiatan terus kita berharap anaknya langsung punya minat baca. Enggak juga, dia butuh proses. Nah, karena itu kita berharap, bahwa saya berharap dari workshop ini kita punya rencana tindak lanjut. Jadi apa nih yang mau kita lakukan konsisten secara terus-menerus ke depan. Oh iya, kami mau punya kegiatan 2 minggu sekali. Enggak apa-apa, asal rutin. Oh, kami punya kegiatan seminggu sekali. Boleh. Nah, teman-teman silahkan buat ini ya. Buat RTL di masing-masing tempat kita, di masing-masing perpustakaan kita, atau di rumah kita juga nggak apa-apa. Kita yang misalnya punya anak dan kita mau buat, silahkan buat RTL-nya. Misalnya kalau di rumah ya, untuk para ibu, oh aku habis maghrib, nah selesai semua kegiatan habis maghrib, aku buat membaca nyaring untuk anakku. Oh boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi ada kegiatan yang dilakukan secara konsisten. Oh untuk anak di rumah aku nggak tiap hari, kayaknya nggak sanggup, 3 kali seminggu aja, boleh juga gitu. Tapi ada konsistensi rencana tindak lanjut yang dibuat. 2 ini ya teman-teman. Nanti tadi saya juga baru sedikit ya, nanti besok juga saya akan praktek baca nyaring supaya teman-teman bisa lihat dan kita belajar sama-sama. Saya, teman-teman sekalian, terus nanti kita bisa evaluasi bersama-sama. Kira-kira demikian ya teman-teman ya. Kalau kita sama-sama berharap bahwa besok waktu kita lebih panjang, jadi kita bisa ngobrol lebih banyak. Hari ini agak terbatas waktu kita, eee, tinggal beberapa menit lagi. Saya kembalikan ke moderator Rizka. Oke, terima kasih banyak Ibu Lili. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya sudah berbagi juga mengenai ilmu-ilmunya, yang mana Ibu Lili juga merupakan pegiat literasi ya yang sudah senior. Saya juga sebagai moderator juga ikut belajar ya tadi mendengarkan secara seksama karena memang enak sekali didengarnya ya Ibu Lilis. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Besok kita ada lanjut lagi ya di jam yang sama. Linknya sudah dibagikan di grup, jadi nanti tinggal masuk aja. Moderatornya masih sama bersama Deska besok juga beserta dengan Ibu Lilis juga ya. Sebelumnya terima kasih dan minta maaf kalau misalkan selama 1 jam ini ada salah-salah kata dan perbuatan ya teman-teman. Jangan lupa nanti diisi absen lengkap programnya ya, diisi sesuai dengan yang teman-teman alami di hari ini ya, seperti itu. Karena kita ada 1 menit ya, kita sudah mau selesai. Semoga besok kita bisa berbincang lebih panjang lagi ya Bu Lilis, karena bukan cuma Betul. teman-teman aja, tapi Deska juga pengen tanya-tanya banyak juga sama Bu Lilis. Seperti itu. Kalau gitu kita akhiri dulu ya Ibu ya untuk sesi hari ini karena akan segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Lilis, makasih banyak sekali lagi ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Ibu Lilis, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.